Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi walaupun dalam daring. Oleh karena kita masih diperhadapkan dengan pandemi ada, tetapi kita tetap semangat belajar ya, jangan patah semangat. Dan kita akan lanjutkan untuk mata pelajaran PPKN kita pada hari ini, dan akan share dulu, share screen dulu. Oke, kita sekarang sudah berada di bab 2. Oke. Tadi bab 2, norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sekarang kita mulai di norma. Jadi hari ini kita akan belajar tentang norma masyarakat. Ini adalah pertemuan yang pertama di bab 2. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan perumusan, pengesahan, dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari. Ini adalah peta konsep di bab 2 yang akan kita jalani. Jadi di bab 2, norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi yang akan kita pelajari yaitu pertama, norma masyarakat; 2, hak dan kewajiban pada norma; 3, Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis; 4, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah peta konsep di bab 2. Dan setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia punya negara seperti sebuah keluarga punya rumah. Nah, agar seluruh penghuni rumah hidup damai, maka suasana rumah perlu tertib. Nah, untuk itu perlu aturan yang dipatuhi semua penghuninya. Nah, banyak aturan yang dapat dibuat, di antaranya adalah aturan untuk saling menjaga kesopanan, juga aturan untuk selalu buang sampah di tempatnya. Jadi ada norma kesopanan, baru ketika kalian ada sampah, ketika kalian makan ada sisa-sisa misalkan bungkusan atau hal-hal yang lain, jangan buang sembarang tempat. Jadi taruh di tempat sampah. Perlunya aturan itu bukan hanya di dalam keluarga, namun juga di masyarakat atau kumpulan orang-orang yang berbudaya sama di suatu wilayah. Agar semua orang di masyarakat hidup tentram, maka perlu adanya aturan bersama yang dipatuhi oleh seluruh warga. Kan itu setiap masyarakat memiliki aturannya masing-masing. Nah, aturan-aturan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, itulah yang disebut dengan norma. Nah, kita mulai ya, norma masyarakat. Nah, kalau kamu masuk rumah, ketika kalau bertamu atau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Seorang warga yang baik tentunya akan mengucapkan salam lebih dahulu sebelum masuk rumah. Jadi kalau langsung masuk di dalam rumah. Jadi ada salam dulu sesuai dengan ya budaya atau kondisi wilayah kalian masing-masing. Kalau waktu pagi, selamat pagi. Oke, seperti itu contohnya. Nah, walaupun rumah tersebut adalah rumahmu sendiri, apalagi kalau rumah itu rumah orang lain,
harus mengucapkan salam lebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan masuk. Itu norma yang ada dalam masyarakat. Nah, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah merupakan salah satu contoh norma. Nah, begitu pula untuk selalu menghormati orang tua serta guru, walaupun orang tua atau guru tersebut mungkin keliru. Jadi kita harus menghormati orang tua kita masing-masing. Nah, kalau di sekolah ada guru, kalian menghormati guru kalian. Norma-norma seperti itu diperlukan agar suasana kehidupan bersama menjadi tertib dan seluruh warganya damai. Ditertib. Jadi dengan ada norma itu maka kehidupan akan menjadi tertib dan akan menjadi damai. Nah, pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam kehidupan masyarakat. Jadi norma harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Nah, bila tidak dipatuhi maka ada sanksi-sanksi yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi atau hasil dari kesepakatan bersama-sama dari komunitas masyarakat itu tersendiri. Misalkan contoh sanksi di Aceh, sanksi melanggar norma antara lain ada hukuman cambuk kalau di Aceh. Nah, kalau di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Di masing-masing daerah tentu ada juga jenis sanksi khusus yang ditetapkan masyarakat. Jadi setiap daerah ada DP sanksi. Apakah sanksi misalnya sanksi denda yang harus dibayar oleh karena dia telah melanggar aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di kehidupan masyarakat norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi ada aturan tertulis, yang kedua juga ada aturan tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Nah, di sekolah juga peraturan di sekolah umumnya merupakan peraturan tertulis. Nah, karena kalian sekarang masih online, kalau kalian kan di SD kan sudah mengalami bagaimana ada aturan-aturan yang ada di sekolah kalian masing-masing ketika waktu kalian masih SD. Misalkan contoh, datang di sekolah jam berapa? Yaitu aturannya misalkan jam 7, jam 6.45 sudah ada di sekolah. Itu contoh aturan aturan-aturan tertulis ada di sekolah atau norma-norma tertulis. Nah, ini. Nah, sedangkan norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus. Melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Misalnya saat ada misalkan contoh di sekitar kalian ada orang yang meninggal, ada tetangga yang meninggal, para tetangga lainnya biasanya dalam kehidupan masyarakat itu membantu kepada keluarga yang sementara mengalami duka. Nah, ketika membantu pastinya sampai semua urusan itu tuntas. Urusan-urusan itu tuntas. Hal tersebut juga menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Jadi biasanya kalau di kampung-kampung ada tetangga yang meninggal atau dalam satu kampung, satu desa ada satu orang yang meninggal. Maka biasanya di desa-desa atau di kampung-kampung itu mereka saling membantu sampai acara kegiatan duka itu selesai baru bisa pulang.
Itu norma yang ada dalam kehidupan bertetangga atau di desa atau kampung kalian masing-masing. Yang kedua, kita mulai dinilai pentingnya norma. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut ahli sosial Sarjono Sukanto mengatakan bahwa pembuatan norma itu adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Jadi dengan ada norma, hubungan satu dengan yang lain itu bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada norma, semua baking apa yang mau, akhirnya terjadi kekacauan di mana? Di desa tersebut. Ada norma, ada aturan-aturan, maka desa itu atau masyarakat ada di komunitas itu akan berjalan dengan baik. Ada ketentraman, ada keteraturan. Nilai penting norma yaitu 1. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Oke, coba perhatikan ini gambar di sini ya. Di sini situasi berlalu lintas. Nah, di setiap perempatan ya biasanya kalau kalian ke jalan berjalan di luar, pergi kemana, biasanya perempatan besar biasanya dipasang lampu lalu lintas. Nah, jadi ada lampu lalu lintas. Nah, lampu merah ini apa? Maksudnya apa nih lampu merah ini? Untuk perintah berhenti. Lampu merah perintah untuk berhenti. Lampu kuning perintah bersiaga. Dan lampu hijau untuk perintah berjalan. Itu ya, kalau kalian lihat lampu lalu lintas. Jadi kalau lampu merah berhenti, mobil, kendaraan itu berhenti. Lampu kuning untuk perintah bersiaga. Dan lampu hijau itu perintah untuk berjalan. Tanpa lampu tersebut, apa yang terjadi? Lalu lintas bisa kacau dan akan mengakibatkan tabrakan kendaraan. Apalagi di perempatan besar itu banyak kendaraan. Banyak kendaraan mobil atau motor yang kencang lagi. Jika ada lampu lalu lintas maka akan berjalan dengan tertib sehingga kekacauan dan kecelakaan itu bisa dihentikan, bisa berkurang. B. Ada mencegah benturan kepentingan. Tolong diaktifkan nih. Oke. Banyak keluarga mengatur ya, ada yang banyak keluarga mengatur waktu untuk menyalakan televisi atau handphone kalian masing-masing. Nah, misalkan pada jam 18 atau jam 6 sore petang atau malam ya, jam 6 sore, televisi di rumah selalu dimatikan dulu, kasih mati itu televisi. Kenapa harus dimatikan? Karena biasanya jam seperti itu ada kegiatan ibadah. Jadi dimatikan dulu sejenak. Nah, biasanya jam-jam seperti itu ya, waktunya untuk beribadah malam sebentar dan juga untuk kalian belajar. Jadi biasanya jam 6 sore orang tua yang televisi itu dimatikan dulu sejenak karena ada waktu ibadah malam atau kalian belajar atau handphone dan dulu handphone dulu, semati dulu untuk ibadah dulu. Oke. Walaupun ada ibadah online sekarang, jadi semati dulu atau kalian belajar dulu untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, pengaturan ini dapat mencegah benturan kepentingan antara ya misalkan televisi ya, kepentingan menonton siaran televisi dengan kepentingan ibadah atau belajar. Harus dimatikan televisinya dulu, beribadah dulu,
dan kalian belajar. Nah, itu B. C. Membentuk akhlak atau karakter manusia. Dari kecil biasanya diajarkan agar apa? Kalau dari kecil kalian berdoa lebih dulu sebelum makan. Itu pernah orang tua kasih ajar kalian? Ya, sebelum makan berdoa dulu. Nah, dengan norma tersebut setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala nikmat yang diperoleh. Jadi kebiasaan mengucap syukur itulah yang perlu menjadi karakter setiap orang. Jadi sebelum makan atau sebelum kalian tidur, bangun tidur, itu kalian berdoa kepada Tuhan. Yang D, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Oke. Nah, setelah terjadi bencana pandemi ya, COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan apa peraturannya? Agar semua orang selalu menggunakan masker penutup hidung dan mulut saat di luar rumah serta menjaga jarak antar sesama. Aturan tersebut merupakan norma untuk memberi petunjuk masyarakat agar sehat dan terhindar dari virus tersebut. Jadi sekarang ya ada aturan ketika keluar rumah, dimanapun kalian berada, menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut serta menjaga jarak antar sesama. Baru E, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini keadilannya. Bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya. Ada aturan yang mengatur hal tersebut. Aturan itu adalah yang menjaga agar keadilan di masyarakat berwujud. Nah, seandainya kalian merasa dirugikan, diperlakukan orang dengan tidak baik, silakan kalian bisa mengajukan ke pengadilan. Maka banyak ahli menyebutkan bahwa nilai penting utama norma adalah keadilan di masyarakat. Jadi nilai penting utama norma itu adalah keadilan di masyarakat. Dengan adanya pengaturan dengan norma, setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas pengaturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang di masyarakat, sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitu penting norma bagi masyarakat, maka norma perlu dibudayakan sejak dini. Salah satu cara membudayakannya adalah dengan memberlakukan sanksi. Nah, sanksi dapat bersifat ringan, seperti berupa teguran atau peringatan agar tidak melanggar norma yang sama di waktu lainnya. Sanksi. Sedangkan sanksi yang lebih berat dapat berupa denda hingga hukuman bagi pelanggaran sanksi. Dengan adanya sanksi itu diharapkan tidak ada pelanggaran norma lagi. Oke, dengan demikian maka materi kita sudah selesai. Terima kasih banyak kalian sudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Ya, materi kita sudah selesai dan diharapkan bagi kalian tetap terus
banyak belajar ya, walaupun memang kita masih dalam kondisi pandemi saat ini. Jangan patah semangat untuk belajar, tetap semangat belajar dan terus belajar. Karena kalianlah yang menjadi tongkat estafet ya, pemimpin di masa akan datang. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.